2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Nisari. Masih di persiapan ujian akhir. Di pertemuan ke-18 ini, Miss akan membahas bangun ruang sisi datar. Ini materi kelas 8. Simak baik-baik ya. Bangun ruang yang pertama yang akan dibahas adalah kubus. Nah, kubus ini dibatasi 6 sisi yang bentuknya persegi. Nah, ini gambar kubusnya ya. Ini unsur-unsurnya. Pertama adalah 6 sisi. Kita lihat 6 sisi ya. Ada yang ABCD, ada yang BCGF, dan seterusnya. Kemudian ada 8 titik sudut, ya, titik sudut-sudutnya. Kemudian ada 12 diagonal sisi atau diagonal bidang. Dan terakhir ada 4 diagonal ruang. Kalau kita misalkan panjang rusuk itu S, maka jumlah panjang rusuknya akan ada 12, ya. 12 rusuk, maka 12 kali S, sama semua ya. Kemudian panjang diagonal sisinya adalah S akar 2, dan panjang diagonal ruangnya adalah S akar 3. Rumus luas kubus itu adalah 6S kuadrat. Kenapa kok 6? Karena sisinya ada 6, dan sama semua, bentuknya persegi. Sedangkan volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi, jadi sisi pangkat 3. Oke. Bangun ruang berikutnya adalah balok. Balok ini sama, ya, dia ada 6 sisi, tapi 3 pasang karena bentuknya berbeda. Ya, ada masing-masing yang bentuknya sama itu, ukurannya sama itu ada 2. Makanya disebut 3 pasang yang berhadapan itu sama. Unsur-unsurnya sama, ada 6 sisi, lalu 12 rusuk, 8 titik sudut, 12 diagonal sisi, dan 4 diagonal ruang. Nah, panjang rusuknya ini terbagi dari 3. Ada yang rusuk panjang, rusuk lebar, dan rusuk tinggi. Jumlah panjang rusuknya 4 kali P tambah L tambah T. Kenapa 4? Karena masing-masing rusuknya ada 4. Kemudian, luasnya itu, karena sisinya ada 3 yang berbeda, masing-masing sepasang ya, maka 2 dikali panjang kali lebar, tambah panjang kali tinggi, ditambah lebar kali tinggi. Sedangkan volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Bangun ruang berikutnya adalah prisma. Nah, prisma ini bangun ruang 3 dimensi yang alas dan tutupnya kongruen, sama ya bentuk dan ukurannya. Terus unsur-unsurnya prisma segi N, banyak sisinya itu ada N tambah 2. Jadi kalau prisma segitiga, maka sisinya ada 3 tambah 2, ada 5. Rusuknya 3N. Jadi tinggal tergantung prisma segi berapa, lalu dikali 3 jumlah rusuknya. Sedangkan jumlah titik sudutnya 2N. Hubungan antara sisi, rusuk, dan titik sudut itu adalah R tambah 2 sama dengan T tambah S. Ya. Jadi banyaknya rusuk ditambah 2 sama dengan banyaknya titik sudut ditambah sisinya. Luas prisma itu 2 kali luas alas, karena alas sama tutupnya kan sama ya. Jadi 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prismanya. Sedangkan volumenya luas alas kali tinggi prisma. Bangun ruang yang terakhir pada bangun ruang sisi datar adalah limas. Dia dibatasi alas berbentuk segi N, lalu sisi-sisi tegaknya itu berbentuk segitiga, lalu ada titik puncak. Ya. Nah, unsur-unsurnya itu sisinya ada N tambah 1, rusuknya 2N, titik sudutnya ada N tambah 1. Tetap berlaku R tambah 2 sama dengan T tambah S. Luas limas itu luas alas ditambah luas sisi tegaknya. Kita harus hitung ada berapa masing-masing luas sisi tegaknya, karena belum tentu sama. Kemudian volumenya sepertiga dikali luas alas kali tinggi limasnya. Oke ya. Sekarang kita bahas soal-soalnya. Yang pertama, sebuah prisma memiliki rusuk 24 buah. Nah, segi berapakah alas prisma tersebut? Nah, kalau rusuk pada prisma kan 3N ya. Rusuknya itu 3N. Maka kalau 24 buah, 3N itu sama dengan 24, maka N-nya adalah 8. Jadi prisma segi 8. Gampang. Berikutnya,
Oke, banyak rusuk pada 5 segi 8 beraturan. Nah, kalau 5, ingat ya, kalau 5 banyak rusuknya adalah 2N. Berarti 2 dikali 8 sama dengan 16. Ada 16 rusuknya. Berikutnya, nomor 3. Perhatikan gambar garis HB. Nah, garis HB itu namanya adalah diagonal ruang. Gitu, oke? Berikutnya, volume suatu kubus adalah 512 cm kubik. Luas permukaan kubus tersebut adalah, kita ingat volume kubus itu adalah sisi pangkat 3. Nah, rusuknya pangkat 3 ya, S pangkat 3. Maka ini sama dengan 512. Maka panjang rusuknya itu adalah akar pangkat 3 dari 512. Berapa nih? 8 ya. Maka rusuknya 8. Yang ditanya itu adalah luasnya. Luasnya adalah 6S kuadrat. Jadi 6 dikali 8 dikali 8. 8 kali 8, 64. 64 dikali 6 sama dengan 384 cm persegi. Oke, gampang. Nomor berikutnya. Bu Rini memiliki tempat minyak berbentuk balok 60 kali 50 kali 30 yang berisi 1/4 bagian. Minyak tersebut dipindah ke dalam tempat lain berbentuk kubus dengan ukuran rusuk 40. Agar kubus penuh maka harus ditambah minyak sebanyak berapa? Nah, kita lihat berarti volume. Nanti volume balok, volume minyak di balok ya. Atau volume baloknya lah. Volume minyak di balok itu ditambah tambahan minyaknya ya, minyak tambahan, volume minyak tambahan itu akan jadi volume kubus gitu. Kayak gitu ya. Volume minyak balok dia cuma terisi 1/4, berarti 1/4 dikali 60 kali 50 kali 40 ditambah volume tambahan, minyak tambahan MT ya, disingkat. Volume kubusnya 40 kali 40 kali 40. Boleh dicoret jadi 10, 60 kali 50, 30 tambah nolnya tuh agak 3000. 3000 ditambah volume minyak tambahan 4 kali 4 16, 64. 64.000. Maka volume minyak tambahannya adalah ini nolnya kurang 1. 64.000 dikurangi 30.000. Nah, sama dengan 34.000 satuannya cm kubik. Gitu. Jadi mesti ditambah minyak lagi ya. Nomor berikutnya. Sebuah balok berukuran 30 kali 25 kali P. Jumlah panjang semua rusuknya 268. Maka nilai P adalah jumlah panjang rusuk itu kan pada balok 4 kali P tambah L tambah T. Nah, berarti 4 dikali 30 tambah 25 ditambah P sama dengan 268. 55 tambah P sama dengan 268 dibagi 4. Maka P-nya ini dibagi 4 adalah 67 dikurangi 55. Maka P-nya sama dengan 12 cm ya. Jadi tingginya 12 cm. Oke, gampang. Nomor berikutnya. Suatu balok memiliki ukuran 6 kali 8 kali 24 panjang diagonal ruang balok. Nah, intinya sih sebenarnya pakai Pitagoras gitu ya. 6 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 24 kuadrat. Nah, kalau mis langsung aja nih 6 sama 8, triple-nya itu 10. 10 sama 24 itu 26. Maka jawabannya adalah 26 cm. Ingat triple ini ya. 3, 4, 5 berarti kan 6, 8, 10. Nih. Terus triple yang 5, 12, 13 jadinya 10,
24, 26. Kita pakai yang ini. Gitu. Kalau udah sering latihan, insya Allah cepet. Berikutnya, disediakan kawat sepanjang 10,5 meter untuk membuat model kerangka balok dengan ukuran panjang 20, lebar 17, dan tinggi 13. Sisi kawat yang masih tersedia adalah, nah berarti kita satu balok dulu nih, ya. Kalau untuk satu balok, berarti kan 4 dikali 20 tambah 17 tambah 13. Sama dengan 4 dikali 30 tambah 20, 50. 200 cm. Nah, kawat tersedia, nah ini kan kawat tersedianya ada 10,5 meter. 10,5 meter berarti 1050 cm. Nah, tinggal kita lihat aja kelipatan 5 ya, berarti ya. Jadi kan banyak baloknya yang bisa dibuat kan gini, banyak balok yang bisa dibuat itu 1050 dibagi 200. Nah, ternyata bisa 5, sisanya 50 cm. Karena 200 dikali 5 itu kan 1000. Jadi 1050 dikurangi 1000 sama dengan 50 cm. Oke? Nomor 9. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 18 dan 24. Tinggi prismanya 20. Volume prisma. Nah, volume prisma itu kan luas alas kali tinggi. Nah, alasnya belah ketupat. Alas belah ketupat berarti diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2 kali tingginya. Diagonal 1-nya 18, diagonal 2-nya 24 dibagi 2 dikali tingginya 10. Nah, ini boleh dicoret. 12. 18 dikali 12 itu adalah 216. 216 dikali 10 ya tinggal tambahin nolnya 1. 2160 cm kubik. Oke, lanjut. Alas limas berbentuk persegi dengan panjang sisi 12, panjang rusuk tegaknya 10. Luas permukaan limas berapa? Nah, ini kalau limas kita lebih enak kita gambarkan dulu nih. Bentuk alasnya persegi. Oke, ini aduh, berantakan nih. Nah, kurang lebih beginilah ya limasnya ya. Persegi panjang sisinya 12, panjang rusuk tegaknya 10. Ini 10. Nah, luas permukaan limas itu kan sama dengan, karena persegi, jadinya nanti 4 kali luas sisi tegak. Ya, sisi tegak. Nah, kalau Miss gambarin salah satu sisi tegaknya aja nih. Ini kan 12, ini 10 berarti. Nah, ini bisa kita pakai Pitagoras nih, 6, maka tingginya adalah 8. Pakai triple lagi ya. Langsung nih, luas alasnya berarti 12 kali 12. Ditambah 4 dikali luas sisi tegaknya 12 kali tingginya 8 dibagi 2. Nah, ini 144 ditambah ini boleh dicoret 6 kali 8 48 kali 4 192 ya. Ini berarti 6 13 336 cm persegi. Oke, mudah. Berikutnya. Oke, luas sisi bangun di samping ini adalah, nah, kalau luas itu kan yang terlihat ya, pertama kita ada luas alas. Luas alasnya itu berarti luas ABCD-nya. Ditambah luas sisi tegak dari baloknya. Terus luas sisi tegak dari limas. Nah, luas ABCD jelas 30 kali 12. Luas sisi tegak balok, berarti kan keliling alas dikali tinggi baloknya. Ya, ini keliling alasnya kan berarti 2 kali P tambah L. 30 tambah 12 dikali tingginya. Ini. Ditambah luas sisi tegak dari limas. Ada harus kita cari dulu nih, ya masing-masing ada luas segitiganya,
ini kan di sini 12. Ini 12. Di sininya ini 15. Nah, ininya berapa nih? Tinggi yang ini. Berarti kan 17, 8, 15, 17 triple ya. Berarti ada macam-macam nih. Ada yang 2 kali alasnya 12, tingginya 17. Ditambah, nah yang depannya ini kan berarti ini 30. Nah, di sini 12 berarti ini 6. Tingginya yang ini 10. Berarti 2 dikali alasnya itu 30. Tingginya jadi 10 dibagi 2. Oke. Nah, tinggal ngitung. 30 kali 12, 36. 360. Ditambah, nih 42. Tulis dulu deh, 42 kali 2, 84. 84 kali 7. Ditambah 12 kali 17. Ditambah coret-coret 30 kali 10, 300. Nah, kita hitung dulu. Pertama, 84 dikali 7. 588. Terus, 12 dikali 17. Sama dengan 204. Ditambah 300. Nah, kita tambahin deh. Berarti 360 ditambah 588 ditambah 204 ditambah 300. 1452 cm persegi. Oke, bisa. Lanjut. Dengan menggunakan kawat yang panjangnya 6 meter akan dibuat kerangka balok berukuran 13 kali 9 kali 8. Banyak kerangka balok yang dibuat adalah, oke, berarti kan sama kayak tadi ya, kita cari dulu, berarti kalau 6 meter, itu kawatnya 6 meter, itu dijadiin senti, jadi 600 cm. Banyak kerangka, ya kita bagi ya, berarti 600 dibagi, nah ini jumlahnya nanti, 4, 13 tambah 9 tambah 8. 600 dibagi 4 dikali ini 17, 30 ya. 4 kali 30. Nah, bisa dicoret, 60 bagi 3 itu 20, 20 bagi 4, 5. Nah, jadi bisa bikin 5 buah. Oke, soal terakhir. Oke, berikut ini yang bukan jaring-jaring kubus. Nah, kita lihat yang A. Nah, yang A ya. Yang B ini jadi jaring-jaring kubus bisa. Mudah ya. Jadi mudah-mudahan penjelasan dari Miss dan beberapa contoh soal yang sudah dibahas ini bisa difahami dan membantu kalian dalam menyelesaikan soal ujian akhir nanti. Sukses terus buat kalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya.